Pemirsa Gatra TV, Gatra Insight masih setia menemani Anda dan saya dan juga Pak Gurita masih membahas mengenai investasi energi. Tadi kita sudah membahas investasi energi migas, kemudian juga hulu gas juga sudah kita bahas, dan juga beberapa sektor yang harga minyak masih jatuh juga di bawah. Tadi Pak Gurita sempat bilang $25 per barel, tapi kita lebih berkaca lagi kepada energi yang sedang digodok oleh beberapa bangsa juga nih Pak Gurita. Ada dari Jerman sudah mulai cepat-cepat untuk membuat mobil bertenaga listrik atau juga bertenaga baterai lithium kalau tidak salah. Dan juga untuk transisi sendiri nih Pak Gurita, apakah di Indonesia sendiri sudah serius mengembangkan energi baru dan terbarukan, jadi transisi dari bahan bakar fosil kepada bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, itu seperti apa? Oke Mas Beb, ini pertanyaan menarik karena ini sebenarnya hampir gerakan setiap negara ya. Jadi kan penggunaan fosil ini kan memang ini energi yang industrinya itu sangat besar gitu kan. Tapi konsekuensinya juga tinggi karena emisinya ya CO2-nya itu mempengaruhi bumi gitu loh, dari aspek panas, kemudian kutub utara kutub selatan es yang abadinya meleleh dan itu menyebabkan permukaan air laut naik sehingga negara-negara kepulauan terancam punah dan sebagainya gitu loh. Nah, otomatis pemerintah di setiap negara itu memiliki komitmen untuk mengganti atau menggeser besaran atau bauran dia penggunaan energinya dulu fosil yang non fosil atau energi baru terbarukan. Nah, kalau kita bicara energi baru terbarukan, kita mungkin bicara juga tentang energi listrik. Energi listrik itu kan pembangkitnya digerakkan kebanyakan ya selama ini pakai fosil yang tidak ramah lingkungan. Baik itu tenaga dari BBM, diesel ya, minyak, kemudian juga batu bara. Ini yang lebih parah karena batu bara murah tapi itu yang jelas dampaknya besar sekali. Nah, kalau kita melihat soal listrik ya, itu memang harus diantisipasi menjadi energi baru terbarukan ke depannya karena kenaikan penggunaan listrik itu per kapitanya naik. Kalau 2015 itu masih sekitar 814 kilowatt per hours ya, per hours atau per jamnya itu ya, per kapitanya itu segitu. Itu tahun lalu itu naik. Jadi udah 1000 di catatan kami itu sudah 1084 kilowatt per hours per kapita. Jadi per jamnya itu makin lama makin naik itu penggunaannya. Dan kalau kita lihat itu penggunaan itu juga akan naik terus karena juga elektrifikasi juga ini salah satu sukses dari program elektrifikasi yang dilakukan oleh pemerintahan periode pertama Jokowi ya. 2014 itu masih elektrifikasinya itu masih 84%. Artinya ada banyak desa atau wilayah terpencil itu belum teraliri listrik. Belum merata. Nah, sekarang tahun lalu itu udah hampir 99%. Tepatnya itu 98,89%. Jadi itu aja mungkin cuma beberapa daerah terpencil ya, kayak misalnya di NTT, di sebagian di Papua, kemudian beberapa wilayah di Maluku itu yang belum teraliri listrik. Artinya warganya belum menikmati listrik. Dan memang dengan elektrifikasi yang makin kalau bisa 100%, kemudian penggunaan per kapitanya juga naik per jamnya ya, itu naik, otomatis energi listrik itu yang menggunakan yang tadinya fosil kalau dialihkan ke non fosil itu akan sangat signifikan. Tadi Pak Gurita sempat menyinggung masalah komitmen pemerintah terhadap EBT ini, energi baru dan terbarukan. Kira-kira sudah sejauh mana langkah pemerintah dalam menyikapi energi baru dan terbarukan ini? Oke, kalau komitmennya itu ya, komitmennya memang ada progresif gitu. Jadi komitmennya untuk bauran energi baru terbarukan itu komposisinya 23%, ditargetkan sampai 2025. Tapi untuk jangka panjangnya itu kenaikannya cuma sedikit dari 23% menjadi 31% sampai tahun 2050 gitu loh. Artinya kalau kita melihat kurang ambisius gitu loh. Tapi terlepas dari itu, mungkin kalau kita bicara soal EBT itu ya, itu energi yang non fosil itu sebenarnya kita bisa lihat dari energi dari angin atau bayu, kemudian surya atau sinar matahari, kemudian juga panas bumi, kemudian juga air ya, tenaga air, kemudian juga gelombang laut dan sebagainya. Dari gelombang laut, elevasi, pasang surutnya air laut dan sebagainya itu bisa menjadi energi juga, bioenergi, juga gabungan antara beberapa energi atau hybrid itu juga menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Dan kalau kita lihat ini pemerintah itu punya komitmen karena sebenarnya aturan-aturan untuk yang EBT itu kan memang mulai di perizinan dan sebagainya kan
mulai dipangkasin, artinya Dilonggarkan. ya dilonggarkan gitu loh. Jadi kalau orang mau investasi di energi baru terbarukan itu pintu terbuka lebar gitu kan. Dan itu peluang investor juga ya, bukan investor. Ini prospeknya bagus karena memang kebijakannya ke arah energi yang lebih hijau gitu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, lebih ramah lingkungan gitu Mas. Oke, baik pemirsa Gatra TV, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Gurito, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.